Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Anak-anak kelas 5 yang hebat, hari ini kalian akan belajar dengan Bu Ida, khususnya untuk anak-anak yang tidak mengikuti pendampingan belajar. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bu Guru ingatkan kembali ya, supaya anak-anak menyiapkan buku dan alat belajarnya. Anak-anak kelas 5 yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, Bu Guru berharap anak-anak mampu membaca teks eksplanasi dengan baik. Yang kedua, anak-anak mampu membuat peta pikiran untuk menjelaskan isi teks eksplanasi. Yang ketiga, anak-anak mampu memahami perpindahan panas secara konduksi. Yang keempat, anak-anak mampu melakukan percobaan tentang konduksi. Anak-anak yang hebat, Bu Guru mau bertanya, masih ingatkah kalian bagaimana cara menggali informasi dalam suatu paragraf? Apakah kalian masih ingat? Tentunya, sebelum kalian menggali, kalian harus membaca seluruh isi paragraf terlebih dahulu. Setelah membaca, kalian baru membuat peta pikirannya. Bagaimana sih cara membuat peta pikiran? Yang pertama, menentukan kata kunci dari setiap paragraf. Kata kunci itu merupakan kata yang bisa mewakili isi dari paragraf tersebut. Yang kedua, menentukan informasi penting dari setiap paragraf. Tentunya di dalam teks eksplanasi itu terdapat informasi penting yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang ketiga, menentukan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Anak-anak bisa membuka LKS tema 6 halaman 32 ya. Di situ ada contoh teks eksplanasi yang berjudul perpindahan kalor. Bu Guru berharap anak-anak semua membaca keseluruhan dari paragraf teks eksplanasi. Setelah membaca, Bu Guru akan mencontohkan paragraf yang ke-1. Kalor adalah energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya karena perbedaan suhu. Biasanya, kalor berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah. Terdapat 3 cara dalam perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Cara yang digunakan tergantung pada lingkungannya. Bisa terjadi 2-3 cara sekaligus dalam satu proses perpindahan kalor. Anak-anak, dari paragraf ke-1, kita menemukan kata kunci, yaitu kalor. Kata kunci kalor ini mewakili keseluruhan isi dari paragraf ke-1. Kemudian, kita menemukan informasi penting dari paragraf ke-1, yaitu kalor adalah energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem yang lainnya karena perbedaan suhu. Nah, jadi kesimpulannya, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nanti anak-anak bisa mencoba menemukan kata kunci dan informasi penting di paragraf kedua sampai paragraf keempat. Kemudian setelah membaca teks eksplanasi, Bu Guru mau bertanya. Di situ ada gambar seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak di dapur. Bu Guru percaya, anak-anak kelas 5 pasti rajin membantu orang tuanya, ya kan? Nah, Bu Guru mau tanya nih, tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan isi panci hingga sayuran yang di dalamnya menjadi matang?
Jawabannya yaitu yang pertama, panas api dari kompor berpindah ke panci. Jadi anak-anak, panci yang diletakkan di atas api kompor itu lama-kelamaan akan panas. Kemudian, panas dari panci berpindah ke air. Nah, panci yang sudah panas, yang di dalamnya ada airnya, maka panasnya akan berpindah ke air. Kemudian yang ketiga, air menjadi panas sehingga menyebabkan sayuran menjadi matang. Itulah prosesnya ketika ibu kita memasak, itu sayurannya bisa matang karena prosesnya ada perpindahan panas atau perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah hingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Seperti tadi, awalnya panci tidak panas, kemudian dipanaskan di atas api. Lama-lama panas apinya berpindah ke panci. Yang awalnya airnya nggak panas, karena pancinya sudah panas, maka panasnya pindah ke air. Airnya sudah panas, kemudian sayurannya menjadi matang. Akhirnya semuanya menjadi suhu yang sama. Ya, jadi Bu Guru ulangi lagi bahwa kalor itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah hingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Anak-anak, perpindahan kalor atau perpindahan panas itu ada 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Tetapi di sini Bu Guru akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari konduksi untuk pembelajaran kali ini. Perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan kalor atau panas tanpa memindahkan zat perantara. Jadi langsung anak-anak, di situ anak-anak bisa melihat ada sebatang besi yang dibakar ujungnya. Kemudian besi itu lama-kelamaan akan panas dan panasnya bisa berpindah ke ujung besi yang satunya lagi yang sedang dipegang oleh tangan karena tadinya itu bersuhu rendah. Jadi kalornya itu berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nanti lama-lama akan menjadi panas. Nah, perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada zat padat seperti logam. Jadi nanti anak-anak bisa mempraktikannya ya kalau di rumah. Mungkin ada lilin, kalian punya penggaris besi, nanti kalian bakar ujungnya. Apakah lama-lama panas itu akan berpindah ke ujung penggaris yang satu lagi? Nah, kalian bisa mempraktikannya. Begitu ya anak-anak. Jadi Bu Guru ulangi lagi. Perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Dan perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada benda padat seperti logam. Masih banyak contoh yang lain ya. Nanti anak-anak boleh mencari tahu dan mempraktikannya. Salah satunya tadi bisa membakar ujung penggaris besi, nanti lama-lama kalornya akan merambat ke yang suhu yang lebih rendah. Atau contoh yang kedua, anak-anak juga bisa melelehkan mentega dengan sendok besi di atas lilin, nanti lama-lama gagang sendoknya akan terasa panas. Oke? Terima kasih anak-anak semua. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Bu Guru tutup pembelajarannya. Salam semangat, salam ceria, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.